اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan nikmat kepada kita, membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat, dan diberikan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan bersama-sama kita insyaallah dzikir dan belajar tentang bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kita lanjutkan kitab Al-Hikam. Kemarin di pasal 12, sekarang masuk ke pasal 13. Kaifa yashruqu qalbun, bagaimana hati itu akan yashruqu, syuruk apa? Terbit. Maksudnya itu nek basa Jawa niki mencorong. Akan dia bersinar. Suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Sementara suwarul akwani, gambaran dari makhluk. Akwan itu kalau sesuatu yang dijadikan. Jadi akwan itu makhluk. Gambaran dari makhluk itu muntabi'atun fi mir'atih, itu tergambar atau apa bahasanya? Kalau kita bercermin itu bahasanya terbayang, nah gitu ya. Muntabi'atun fi mir'atih, terbayang di cermin. Jadi maksudnya bagaimana hati itu bisa bersinar kalau masih ada gambaran-gambaran makhluk ya di pikiran kita. Ya, jadi yang kita pikirkan makhluk, bukan Allah. Ya, maksudnya ya, makhluk itu macam-macam. Bisa manusia, bisa harta, nah itu kan. Jadi kita ini fokusnya tidak kepada Allah tapi kepada makhluk. Itu ya. Atau kaifa yarhalu ilallah, bagaimana bisa berjalan kepada Allah wa huwa mukabbalun bisahawatihi, sementara dia itu terbelenggu dengan syahwatnya. Jadi bagaimana kita bisa berjalan kepada Allah kalau kita ini masih terlalu banyak syahwat, keinginan-keinginan. Jadi kita terbelenggu dengan keinginan, pengen ini, pengen itu gitu ya. Ya itu. Kemudian atau kaifayat ma'u, bagaimana dia bisa tomak itu sesuatu harapan yang luar biasa. Ayatuhullah hadratallah, untuk bisa masuk ke hadiratnya Allah. Wahua, sementara dia lam yatatohhar, tidak atau belum membersihkan min janabati golafatihi, dari jinabat kelalaiannya. Ya, jadi bagaimana kita bisa masuk ke hadiratnya Allah sementara masih lalai terus gitu ya, tidak membersihkan dari kelalaian tadi. Kaifa yarju, atau bagaimana dia bisa berharap ayyafhama, untuk paham daqaiqal asrori, kepada rahasia-rahasia yang lembut,
Wahua, sementara dia lam yatub min hafawatihi, tidak atau belum bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Oke, ini coba kita cermati kalimat-kalimat ini ya, ini agak panjang sedikit, tapi sebenarnya ada benang merah dari pasal 12. Pasal 12 kemarin kita membahas bahwa tentang apa kemarin? Uzlah. Nah, uzlah itu membuat kita itu akhirnya berpikir, tafakur gitu ya. Nah, cuma bisa tafakurnya itu yang kemarin kan ada pertanyaan Pak Sokib, apakah kemudian kalau kemudian dia masih belum berani menghadapi masalahnya berarti belum benar tuh. Ya ini tadi ke sini. Karena apa? Karena dia hatinya masih ada sesuatu yang lain yang dipikirkan, itu kan sesuatu yang tadi. Kenapa kok tidak berani menghadapi masalah? Karena pikirannya nanti saya kalau begini terus seperti apa? Begini seperti apa? Jadi contoh yang disebut sebagai akwan, makhluk-makhluk itu bisa macam-macam. Tadi saya katakan bisa berupa materi maupun non materi ya. Contoh ketika kita ini kenapa kok misalnya ada orang ketika menghadapi masalah kenapa kok misalnya contoh, orang punya utang, itu kemudian utang lagi. Kenapa? Karena dia yang dia pikirkan daripada nanti saya ditagih, ya toh, nanti nggak saya bayar, jadinya ribut, udah gitu nanti tetangga tahu kan gitu. Nah jadi yang dipikirkan apa? Manusia. Jadi bagaimana hatinya itu dia bisa bersinar, bisa mendapatkan hidayah Allah kalau masih ada yang dipikirkan itu bukan Allah. Jadi masih urusan kepada manusia. Yang ditakutkan bukan Allah, yang ditakutkan adalah manusia. Jadi ketika punya masalah kok nggak berani menghadapi, berarti kita ini masih takut kepada siapa? Bukan kepada Allah. Itu. Kemudian bagaimana kita itu mau datang kepada Allah sementara kita itu masih punya syahwat, keinginan untuk apa? Ya keinginan dunia maksudnya. Kita ini syahwatnya terlalu urusan dunia, tidak syahwat untuk pengen menjadi penghuni surga. Jadi lebih yang kita pikirkan hidup ini tentang dunia terus begitu. Misalnya contoh, kita ini untuk urusan anak berani berkorban, ya kan? Untuk urusan anak itu sekolahnya kita pikirkan, biayanya kita penuhi, gitu, berapapun. Atau kemudian bahkan ketika dia pengen masuk kerja, kita itu mengupayakan supaya dia mendapatkan pekerjaan yang baik. Bahkan ada orang tua itu yang kemudian menyiapkan dana untuk supaya anaknya ini bisa kerja menjadi PNS dan sebagainya, kan gitu ya. Nah itu kenapa? Karena yang dipikirkan cuma itu aja, syahwatnya syahwat dunia. Seakan-akan kalau kemudian anaknya jadi PNS, anaknya jadi polisi, anaknya jadi tentara, hidupnya akan bahagia, terjamin. Jadi syahwatnya begitu, sehingga kemudian orang tua sudah siapkan itu. Duit nggak apa-apa, berapa juta gitu ya. Makanya kan kemudian ada isu, wah, kalau pengen jadi polisi harus sekian puluh juta, sekian ratus juta, jadi PNS sekian puluh juta. Kan lucu gitu, ya kan? Terus bagaimana kita bisa datang kepada Allah sementara kita itu masih dipenuhi syahwat-syahwat dunia seperti ini? Ya kalau kemudian urusan akhirat, kita nggak berani loh seperti itu. Mikirnya setengah mati kan gitu. Sementara misalnya contoh, ketika ada anak kita oke lah pintar gitu. Kemudian mau masuk ke kedokteran. Sekarang masuk ke kedokteran berapa ratus juta, Pak? Berapa ratus juta masuk ke kedokteran? 100. Hah? Di atas 100 100. itu sudah murah banget itu kalau 100 gitu ya. Kan yang jelas ratusan juta untuk bisa masuk ke kedokteran gitu, Pak ya. Dibayar nggak? Dibayar. Ya kan?
Orang tua akan mengupayakan gimana caranya supaya anak saya masuk ke kedokteran. Sekian ratus juta dibayar. Sementara apa effortnya seorang tua supaya anaknya masuk surga? Wah, kira-kira mikir gak sampai wah supaya anak saya masuk surga? Gak apa-apa, saya keluarkan sekian ratus juta. Mikirnya setengah mati, Pak. Itu ya. Sehingga ya apa ya, pendidikan itu contohnya di sinilah. Ini TPQ itu ya paling ya siapa yang kemudian orang tuanya sana ke TPQ gitu ya. Terus nanti mikirkan guru TPQ-nya itu gajinya berapa? Nggak ada. Gitu kan? Ketika kita berani memasukkan anak kita ke kedokteran dengan biaya ratusan juta, pernahkah kita mikir nanti itu kalau sudah kita meninggal, kira-kira kalau anak itu jadi dokter misalnya, terus kita dapat manfaat apa? Ya, kenapa kita tidak mikir bagaimana caranya supaya anak saya ini mendoakan saya? Nah, ya kan? Saya sudah meninggal, saya masih didoakan. Kayaknya ada apa namanya? Ada satu kisah yang menarik di sebuah novel. Itu judulnya Namaku Ray. Ini kisahnya menarik gitu bagi saya karena ada kisah di sana di mana ada seorang ibu pelacur dan kemudian akhirnya punya anak. Dia karena apa namanya ya nggak mau kan anaknya ini seperti dirinya, dia titipkan anak itu kepada orang lain. Jadi ada diadopsi begitu ya. Itu. Pokoknya singkat cerita ini si anak tidak tahu siapa ibunya. Gitu. Sampai suatu saat jadi ini dari kerjanya tadi si ibu tadi, dia kemudian nabung Pak setiap hari. Dan pada suatu hari itu dia buka tabungannya, dia titipkan tabungan itu kepada orang yang dipercayainya. Dia bilang begini, saya mau menyuap Allah saja karena ya pekerjaan saya begini gitu ya, tapi paling tidak saya minta tolong ini uang saya semuanya, tolong ini dipakai untuk anak saya. Saya hanya berharap supaya anak saya itu nanti ketika saya meninggal itu dia bisa mendoakan saya. Jadi uang ini tolong dipakai supaya dia apa namanya sekolah dan nanti kalau sudah besar dia tahu orang tuanya dan bisa mendoakan orang tuanya. Nah itu maaf itu ada orang yang begitu-begitu saja. Dan Allah takdirkan itu Pak. Dia hari itu dia tadi menitipkan uangnya, besok paginya dia meninggal. Gitu ya. Singkat cerita sampai ketika anaknya sudah besar, anaknya tahulah dia siapa orang tuanya dan dari sana si anak ini kemudian mencari makam orang tuanya ini dan disitulah mulai ada babak baru bagaimana kemudian anak ini seperti yang diinginkan oleh ibunya, ya kan? Nah sekarang pertanyaan kan kita kalau kemudian urusan apa namanya ampunan Allah itu urusannya Allah ya. Kita kan pernah mendengar kisah di mana seorang pelacur itu masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Bisa jadi ini juga mendapatkan surga dari Allah gara-gara sebuah amal yang kemudian dia pikirkan supaya saya itu nanti minimal kalau menghadap Allah itu ada apa sih yang bisa mendapat keringanan dosa saya, ya minimal doa dari anak yang soleh, gitu pikirnya. Nah tadi maka ini yang menjadi persoalan kita itu, kita ini lebih fokus urusan-urusan dunia, syahwat-syahwat dunia, sehingga ya hidup kita ini kacau Pak. Bagaimana kita bisa datang kepada Allah kalau kemudian kita masih dipenuhi dengan syahwat? Kemudian
Bagaimana kita bisa masuk ke hadiratnya Allah kalau kita masih dalam kondisi belum bersih dari kelalaian-kelalaian kita? Ya, kelalaian kita kepada Allah. Dan bagaimana kita bisa memahami rahasia-rahasia yang lembut, ini kata Syekh Ibnu Athaillah. Rahasia yang lembut itu maksudnya, kalau kemarin kita bicara sir ya, dulu-dulu itu sir itu apa ya? Rahasia di mana kita kemudian tahu, oh ini maksudnya Allah itu begini, ini maksudnya Allah itu begini. Itu bisa terjadi manakala kita sudah bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Orang itu bisa peka, oh ini maksudnya Allah begini. Dia bisa memahami, kenapa kok yang saya lakukan seperti ini gagal, kenapa justru hasilnya begini. Nah itu ada sirnya. Nah kita bisa paham sir itu manakala hati kita bersih. Nah bagaimana supaya hatinya bersih? Tobatlah dari segala kesalahan kita. Setiap manusia punya kesalahan, Pak. Dan kesalahan itu bukan kemudian tidak dimaafkan. Kalau kita datang kepada Allah pasti dimaafkan. Nah kalau sudah begitu, kita minta ampun kepada Allah, kemudian kita letakkan semua syahwat-syahwat tadi, syahwat-syahwat makhluk, apa keinginan-keinginan kita tentang makhluk itu, maka insya Allah hati itu akan bersinar. Nah kalau hati bersinar, sudah beda lagi, Pak. Kita menyikapi hidup itu enteng. Kenapa kok hidup semakin ruwet? Karena hatinya masih kotor. Nah, itu ya. Kalau hati kita bersih, menghadapi apapun itu ya biasa. Kita ini terjadinya pergesekan antar manusia itu kan karena hati yang nggak bersih, betul nggak? Kecurigaan kita kepada seseorang misalnya itu bisa menimbulkan gesekan. Ya karena ada sesuatu yang tidak bersih. Antar tetangga itu ribut terus, itu karena apa? Ya hatinya nggak bersih. Kenapa hatinya nggak bersih? Karena ada pikiran tadi, yang lain-lain itu tadi. Jadi yang difokuskan urusan tentang makhluk, bukan fokus kepada Allah. Jadi misalnya ada tetangga A, tetangga B gitu ya, berdampingan, tapi kemudian ribut terus gitu ya. Pokoknya nggak ridho aja ini, antara satu dengan satunya itu nggak ridho aja itu ya. Ya kalau yang satu ini misalnya contohnya punya usaha gitu ya, wah ini yang satu, wah usahanya mengganggu, wah itu misalnya begitu. Ya karena tadi dia yang dipikirkan tidak kepada Allah. Kalau yang dipikirkan Allah, yaitu rezekinya tetangga saya, sekarang dia sudah punya usaha, alhamdulillah, lah kan gitu. Tapi karena kemudian tadi gengsinya, kesombongannya, ya kan, itu di atas dari Allah, ya sudah. Jadi ketika melihat tetangganya sukses, wah panas, gitu ya. Saya membayangkan ini kalau kemudian itu ada tetangga yang begitu di sini, itu, oh itu nanti saya yang pusing, Pak. Mau karena kemudian ada yang nyumbang ke saya itu, ini saya mau nyumbang masjid, Pak. Terus yang satu lagi, saya tidak mau nyumbang, Pak. Kalau dia nyumbang saya nggak nyumbang, katanya begitu kan, susah ya kan. Dia nyumbang saya nggak nyumbang, itu kan. Wah ini lama-lama saling mengintip gitu kan. Dia nyumbang apa enggak? Wah itu, wah dia nyumbang, nggak usah, gitu ya. Kan aneh ini. Ada yang kayak gitu itu ya. Jadi hidupnya itu kemudian yang dipikirkan tentang sesuatu yang bukan Allah tadi, orang lain, itu kan sesuatu yang bukan Allah. Untuk apa hidup kita itu dibikin susah dengan cara seperti itu? Sudahlah, Allah takdirkan kita misalnya ini, kita ini hidup bertetangga kan Allah takdirkan saja. Wong kita juga dulu tidak pernah berpikir jadi tetangga, sekarang jadi tetangga. Lah kok kemudian memang tetangga kita kok ketok orangnya kok ketok susah banget, ya takdirnya begitu. Ya kan? Pasti ada maunya Allah di sana. Ada, kalau ketika kita kemudian tadi berpikir ini hanya kepada Allah, Allah pengen menghadirkan ladang amal untuk kita. Loh kan gitu cara mikirnya, Pak. Wah, dia kok punya tetangga kok ya susah gini ya.
ini diomong, ya sudah. Itu cara Allah untuk mengurangi dosa kita. Loh kan enteng kalau begitu, ya kan? Kenapa kita itu jadi berat? Karena kemudian omongan orang kita tanggapi. Wah, nggak bisa, saya nggak begitu. Ditanggapi atau nggak ditanggapi, sama aja hasilnya, ya kan? Maka sudah, kalau kita ini hati kita ini bersih, hati kita ini bersinar, beda cara nanggapinya. Ya, ini contoh, ini kan kita kasus ramainya hari ini itu baik soal pembunuhan maupun soal dukun perdukunan, benang merahnya itu ada. Ini kan kalau kita kemudian membahas kasus-kasus ini, ada kesamaannya. Kesamaannya apa coba? Kesamaannya adalah ternyata manusia itu syahwatnya besar ke urusan makhluk daripada urusan Allah. Terjadinya pembunuhan itu, sekarang kita nggak tahu motifnya, tapi yakin motifnya bukan karena motif Allah, betul nggak? Motifnya karena urusan dunia, ya kan? Kenapa orang sampai membunuh orang lain? Motifnya dunia. Kalau kemudian motifnya Allah itu, ya sudahlah, gitu ya. Untuk apa diperpanjang gitu? Nah, wallahu a'lam, saya nggak tahu motifnya. Tapi ini kan yakin, seyakin-yakinnya motifnya urusannya bukan Allah. Begitu juga perdukunan tadi. Motifnya apa? Baik dukunnya sendiri maupun orang yang datang ke dukun, motifnya apa? Apa ada orang datang ke dukun, Mbah Dukun, bagaimana caranya saya supaya sholat saya itu khusyuk? Orang itu, iya kan? Tidak ada. Datang ke dukun urusnya motifnya apa? Urusan dunia, iya kan? Jadi baik dukunnya sendiri maupun pasiennya, ya sama aja gitu. Dukunnya memanfaatkan orang-orang yang punya syahwat dunia, karena dukunnya juga punya syahwat dunia, ya kan? Kalau dipikir-pikir nggak masuk akal ini dukun-dukun. Ngomongnya sholawatan, ya toh? Kemudian apa namanya? Nasihatnya baik, ya lah. Kalau nasihati kan baik ya. Oke, kita terima nasihatnya. Tapi yang jadi masalah kalau kemudian melakukan penipuan kan jadi kok kontradiktif gitu loh kalau saya itu melihatnya. Ada orang bisa memberikan nasihat yang baik tapi dia kemudian menipu orang lain. Itu saya bingung ini ceritanya ini. Gitu ya. Jadi apa ini hatinya, terus apa ini hatinya itu? Ya kan? Ya mungkin gini, karpe dia mungkin gini, nggak apa-apalah saya nipu, yang penting saya punya pahala nasihatin orang, gitu barangkali begitu ya. Masih ada pahalanya nasihatin orang. Susah kan hidup itu kalau seperti ini. Kan sederhana ya. Ya nggak, bukan kita ini. Kalau kemudian misalnya mau berobat, silahkan berobat yang logis-logis saja. Bahwa di dalam Islam itu ada pengobatan, misalnya dengan air dibacain Al-Fatihah kemudian diminum, ya bisa sembuh gitu. Kan ini tadi kembali kepada bahwa ini yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Kan gitu caranya. Gitu. Yang jadi masalah kan kemudian ya seakan-akan jadi yang kasihan itu jin, Pak, sebenarnya ini ya. Jadi yang menjadi korban dukun itu jin sebenarnya. Karena apa-apa yang disalahin jin. Sakit, wah ini kemasukan jin itu. Jadi kan yang menjadi terdakwa itu jin. Pokoknya apapun masalahnya, jin penyebabnya. Padahal jin nggak ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya mungkin saya mikir jin barangkali itu jinnya itu gemes gitu, orang ini kebangetan gitu ya. Apa-apa yang disalahi saya, apa-apa yang disalahi saya gitu kan. Gitu. Kenapa ini dagangan saya sepi? Wah ini ada jinnya nutupi kan, kasihan jinnya gitu ya. Ya kita ini makan tadi ya, jadi orang itu mari kita kepada Allah saja, bahwa yang ngatur rezeki itu Allah, yang memberi kesembuhan itu Allah. Nah itu caranya. Sudah paham begitu,
Maka ketika misalnya kita sakit, nomor satu yang kita lakukan apa? Istighfar dulu, ya Allah, astagfirullah. Mungkin ini cara Allah untuk menghapus dosa saya. Nah, baru kemudian ada ikhtiar untuk menyembuhkan melalui pengobatan. Jadi nomor satu itu ingat dulu kepada Allah, baru kemudian ikhtiar. Dan ikhtiar itu sendiri tidak boleh menyalahi aturan Allah. Lah kalau kemudian ikhtiarnya tadi menyalahi aturan Allah, ya keliru lagi. Nah, ini contoh ya, contoh tadi saya katakan. Ini kembali lagi, orang tergelincir itu boleh-boleh saja. Namanya orang pengen sembuh cepat ya toh. Kemudian lihat, wah kayaknya sakti ini orangnya, enggak apa-apa. Saya bayar yang berapapun, yang penting penyakit saya hilang. Itu. Ya, ternyata penyakitnya tidak sembuh, uangnya hilang. Ya toh? Mangkal di sini, marah itu. Wah, ini ternyata dukun palsu gitu ya. Nah, maka sebenarnya kan gini, cara berpikirnya sederhana. Kalau dia kembali kepada Allah, bahwa dia tergelincir itu ya sudah, namanya orang salah ya kan, mengakui saja salah. Saya tertipu, wes kadung ketipu piye, ya kan gitu. Sudah kadung tertipu, ya dinikmati saja. Memang sudah kadung tertipu, mau apa? Memang kebodohan kita kok. Jadi kalau sudah tertipu itu sudah terima dulu, jangan kemudian tertipu, wah Anda marah-marah, itu sudah menipu saya, kan kelihatan Anda bodohnya gitu. Ya sudah, diterima dulu kepada Allah lagi. Ya Allah, maafkan saya, kemarin saya salah loh, kan gitu. Sehingga nanti itu menghadapi segala sesuatu itu juga, ketika kemudian inilah ini akhirnya misalnya si dukun kemudian tobat, boleh nggak? Boleh. Sudah selesai tahu gitu masalahnya gitu. Jadi tidak kemudian berlarut-larut. Masing-masing tobat, pasiennya tobat, dukunnya tobat. Kan gitu. Harapan kita begitu, Pak. Santai aja sudah hidup ini, nggak usah diperpanjang. Gitu, nggak usah kemudian nanti berlarut-larut, udah habis podo tobatnya yang podo salahin. Nah itu hati yang bersih itu menyikapinya seperti itu. Tapi kalau hati kotor itu, aduh, apa saja itu dilihatnya salah terus itu ya. Ya cuma ya kemudian saya melihat konten-konten ini memang dukun-dukun itu ya itu tadilah bingung juga saya. Ini cara mikirnya piye, sudah tahu dia itu berbohong kok ya masih bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Bukan dukun Pak, orang pintar. Orang pintar. Orang pintar. Memang dalam bahasa Arabnya dukun itu orang pintar, Pak. Orang pintar itu terjemahan dari bahasa Arab karena hadisnya itu bunyinya barang siapa yang mendatangi arif. Arifa itu artinya orang yang ngerti, orang yang tahu. Nah, itu terjemahannya itu dukun sebenarnya kan gitu. Jadi arifa itu kemudian wong pinter. Nah itu tadi, itu penerjemahan kita itu orang pinter. Ya maksudnya orang sok tahu itu, keminter. Nah itu bahasa yang tepat itu keminter itu, bukan orang pinter, orang keminter. Maka ini hati-hati. Ini saya mengingatkan Pak, ya kalaupun kita dulu pernah begitu ya toh, ya sudah itu masa lalu, sekarang kita tobat. Sudah. Wis toh? Lah ini bagaimana Pak, saya sudah kadung mbiyen iku kadung utang untuk itu. Sekarang utangnya jadi saya bingung bayarnya. Ya sudah, datang kepada Allah lagi. Gitu ya. Datang kepada Allah lagi. Ya Allah, gimana caranya gitu. Dulu kan ada itu Pak yang sampai kemudian bagaimana caranya ini mengobati ini karena takut-takuti, wah ini santetnya berat ini, jadi ini harus ritualnya A, B, C, D, E, itu harus dengan biaya yang mahal. Oh ada, dulu itu ada itu cerita itu begini, ada orang sakit gitu, terus katanya begini, wah itu kita harus, ini syaratnya apa? Syaratnya harus nyembelih kebu bule. Oh gitu, kata dukunnya begitu. Itu hanya nyembelih kebu bule ki larang ki. Kebu bule mahal, itu, dikasih duitnya. Terus pokoknya percaya aja sama dukunnya. Sudah berapa kira-kira itu, dicarikanlah
Mbah Dukun gitu ya untuk kebo bule itu. Ya itu kalau kebo bule 100 juta aja nggak boleh. Wah itu mungkin 200. Dilakoni Pak, kasih duitnya. Nah makanya itu tadi susah hidup ini ya. Kalau kemudian tadi orientasi kita itu hanya urusan dunia terus ya makhluk-makhluk itu, maka kita kembali supaya hati kita itu tenang, kembalikan kepada Allah. Kalau kita melihat tadi, kalau ada yang salah, ada yang lalai, tobat, titik itu. Jadi hati ini bisa bersinar kalau kita sudah bertobat dari hal itu. Kita bisa datang kepada Allah, kita bisa diterima oleh Allah, kita bisa punya keinginan yang besar untuk diterima Allah itu, manakala kita sudah bertobat dari segala macam kesalahan. Bahwa manusia itu tempatnya salah, iya. Tapi bukan berarti orang yang salah itu tidak boleh bertobat. Orang yang salah bisa bertobat selama masih hidup, maka kita diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Nah itulah hati ini Pak. Jadi kita membahas tentang cermin hati itu tadi, kalau kemudian bahasannya bagaimana hati itu bisa bersinar kalau kemudian gambaran-gambaran makhluk itu masih tercermin di depan kita itu. Jadi ya makanya ini kalau kita kemudian bercermin terhadap diri kita, sudah pantaskah kita itu menjadi penghuni surga? Itu kalau gitu loh, yang ketika kita bercermin itu sudah pantas belum saya menjadi penghuni surga? Effort saya itu sudah luar biasa, usaha saya itu sudah seperti apa untuk menjadi penghuni surga? Tanyakan kepada diri kita. Kalau masih biasa-biasa saja, ya mulai sekarang perbaiki. Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar, misalnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terus apa yang sudah kita lakukan dalam rangka menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Tapi ya biasanya hatinya kotor itu susah Pak. Kita omongi begitu itu, misalnya dia ada masalah, tadi saya katakan dia punya masalah dengan tetangganya, pokoknya bagaimana caranya supaya tetangganya celaka, atau dia punya masalah dengan orang gitu ya, bagaimana supaya celaka. Kenapa ada orang pengen nyantet orang lain? Karena hatinya sudah kotor, sudah diomongi gitu, itu dosa besar loh, masuk neraka. Ora apa-apa aku masuk neraka, yang penting celaka orang itu. Loh, bingung saya ini, iya kan? Jadi seakan-akan itu dia merasa dirinya kuat untuk masuk neraka gitu. Jadi bagi dia tidak apa-apa saya masuk neraka, yang penting dia juga celaka. Nah, maka hari-hari seperti ini itu, ketika kita ini dengan banyak tadi berita-berita seperti itu, apa yang bisa kita kemudian tafakuri, yaitu tadi bersyukur kita tidak masuk dalam masalah-masalah tadi Pak, ya kan? Nah, ini Anda membayangkan gak ini tadi kalau kemudian itu tadi ada seorang jenderal karirnya sudah bayangannya harus jadi Kapolri gitu, tiba-tiba berhenti begitu saja. Nah ini kan sebuah pembelajaran bagi kita. Kalau kita hanya urusan dunia itu, Allah bisa menggagalkan skenario yang sudah kita susun sedemikian bagusnya di tengah jalan. Nah, itu kayaknya karirnya sudah bagus, tapi kemudian Allah matikan karirnya hanya dengan masalah begitu saja. Repotnya ini kan tadi kemudian anak buahnya kena juga semua itu ya. Nah, itu anak buahnya kena semua. Nah ini contoh. Kita apakah mau seperti itu? Nah kemudian ada yang ngomong lah, ya wong biyen senengane nek apa mlebu rono do nyogok kabeh. Nah itu ya itu sudahlah. Saya tidak mau bahas itu. Itu cara Allah saja, mengingatkan kepada kita semua yang tidak berada di sana. Artinya kita ini bersyukur tidak ada di sana. Mungkin kalau kita berada di sana juga posisinya podo wae. Kan gitu, betul nggak Pak? Kita kan nggak pada posisi itu. Lah kalau kemudian kita posisinya itu, kira-kira sama nggak? Kemungkinannya sama. Maka bersyukur.
tidak berada di posisi itu, ya kan? Jadi jangan melihat orang itu dari kelihatan enaknya gitu ya, karena ada ternyata ini pelajaran bagi kita. Allah bisa mencabut kenikmatan itu kapan saja. Ya sebenarnya masih beruntung Pak, dicabut kenikmatannya masih hidup, jadi masih punya kesempatan untuk tobat. Nah, nek kemudian dicabut langsung mati, mana punya kesempatan tobat. Ya, ini pelajaran untuk kita. Mari bersihkan hati kita dari pikiran-pikiran urusan syahwat dunia. Bukan tidak boleh kita mengejar dunia, tapi mengejar dunia itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi tujuannya bukan dunianya, dunia hanya sarana. Tadi kalau saya gambarkan, oh saya pengen nyekolahkan anak saya menjadi dokter, boleh nggak? Boleh, tapi dibarengi bagaimana memberikan pendidikan kepada anak untuk taat kepada Allah. Jadi nek jadi dokter kuwi orientasinya bukan karena pengen kaya, tapi orientasi ketika menjadi dokter itu karena pengen membantu orang lain. Nah, kan gitu caranya. Insya Allah itu jadi lebih baik. Ya memang angel, memang angel itu, tapi kan bisa kita mulai. Nggih, sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.